Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadi Musniawati dengan NIM 2065037 kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview materi ketiga pada pertemuan ke-7, yaitu analisis modeling. Analisis model analisis merupakan prediksi teknik dari sebuah sistem. Penggunaan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software seperti data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Membantu mempermudah untuk menentukan kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan yang belum terdefinisi. Pengembangan dua pendekatan secara umum, yang pertama pendekatan berstruktur dan kedua pendekatan berorientasi objek. Tujuan model analisis itu untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer. Kedua, untuk menentukan dasar dari perbuatan desain perangkat lunak. Ketiga, untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Model analisis pendekatan berstruktur. Yang pertama, data di dictionary atau kamus data berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Kedua, entity relationship diagram atau ERD menggambarkan hubungan antara objek data. Ketiga, data flow diagram atau DFD menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak. Memulai sistem menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DFD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification atau PSPEC. Keempat, state transition diagram atau STD menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian internal. State digunakan untuk memprediksi model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai spek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam control specification or CSPEC. Dan ini model struktur data analisis. Pengenalan data ERD, ada elemen meliputi objek data seperti representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak, dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit, organisasi, dan lain-lain. Berikutnya atribut seperti properti dari suatu objek data. Untuk memberi nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data, membuat referensi untuk objek data lain. Yang ketiga, relasi, yaitu mengindikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Contoh objek data, atribut, dan relasi mungkin bisa dilihat pada gambar pada layar. Model data ERD cardinality menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain seperti relasi one to many, many to many. Model fungsional dan aliran informasi EFD menunjukkan hubungan antara eksternal
entities, proses, data intim, dan data store. DFD untuk tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang merepresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DFD level 0 disebut juga diagram konteks yang merepresentasikan seluruh elemen sistem. DFD nilai 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Behavioral modeling mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan, mendeskripsikan kelakuan sistem, tools, bisa seperti task transition diagram, control specification. Tempat umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system, sistem kontrol. Behavioral modeling (STD) State transition diagram merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan dan kejadian yang menyebabkan sistem pengubahan keadaan. STD meningkatkan aksi seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. State transition diagram, contoh STD untuk sistem internet pada mesin penjual minuman otomatis. Contoh efisien fungsi CFC-SPEC sama dengan P-SPEC, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Tugas studi kasus buat ERD dan FD dari sistem berikut. Sistem library. ERD sistem library. Mungkin bisa dilihat pada layar. Dan ini EFD sistem library. Mungkin bisa dilihat pada layar juga. Sistem library requirement meliputi setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka untuk mendaftar dulu sebagai member. Berikut proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah form registrasi member. Kemudian sistem menggaranti kode aktivasi dan mengirim kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Setelah itu, member melakukan aktivasi dengan memasukkan email dan kode aktivasi ke form aktivasi. Member dapat melakukan scan untuk mencari kontak pustaka yang diinginkan berdasarkan keyboard. Sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginputkan email bagi user ID dan password melalui form login. Sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password valid, maka user tidak membaca kontak pustaka. Jika tidak, maka muncul peringatan bahwa user ID salah. Pengolahan kontak pustaka dilakukan oleh seorang admin. Pengolahan kontak pustaka terdiri dari proses penambahan, upload, kontak, dan upload
upgrade konten. Untuk melakukan pengolahan konten, admin juga harus login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak bisa diupload. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.